Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Habla Abraham. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik semuanya dan semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum mulai videonya, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya atas support yang udah kalian berikan di 2 video yang telah aku buat. Memang topiknya memang lagi relate banget ya tentang UTBK, dan aku harap video itu dapat membantu dan juga memotivasi kalian untuk dapat konsisten belajar ya, karena waktu ujian sudah tinggal dikit lagi nih. Sebelum aku mulai videonya, aku mau bikin satu pengumuman bahwa dari video ini sampai video-video selanjutnya, I will try to integrate English on my video. And just maybe, for right now, eventually I will use full English for my videos. But don't worry, I will still include Bahasa Indonesia subtitle and you can click on the video. Tapi for now, kayaknya masih bakal gunain bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggrisnya yang dikit-dikit kayak bahasa Jaksel lah pokoknya gitu. Oke, jadi hari ini I will talk about one concept that maybe not really well known by most people. It is about energy management. I really hope that at least there are texts about energy management, because it would be really weird of me. Secara definisi, energy management is a process of tracking and optimizing energy consumption. Aku kenal terhadap istilah ini dari satu buku yang pernah aku baca di sekitar tahun 2019 atau 2020, yaitu The Brain Book by Phil Dobson, How to Think and Work Smarter. Sebenarnya buku ini lebih berbicara mengenai optimisasi potensi otak. Akan tetapi di sini dibahas juga tentang gimana cara bisa produktif dan lain sebagainya. Aku sangat merekomendasikan buku ini. Kalau kalian mau baca, mungkin bisa dicari di online marketplace. Jadi definisinya udah tahu dan teman-teman juga mungkin bisa telusuri lebih jauh untuk definisi yang lebih baik. Akan tetapi, Kenapa energy management? Kenapa time management aja nggak cukup? Aku nggak bilang time management itu merupakan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Kalian harus full ke energy management aja. Ya, it's okay if you want to keep your time management method gitu ya. Karena it works for some people, but in my case, it's not. Why it's not working for me? Because first, I am a procrastinator. Time management itu bagus buat kalian yang mungkin konsisten ya orangnya ya, yang nggak suka menunda-nunda. Jadi kalian blok waktu segini, pokoknya dalam segini kalian harus habisin 2 bab atau segala macamnya. Cuman kalau kalian orangnya kayak aku yang agak suka menunda-nunda nih ya, ini mengungkap dosa dikit. Ya nggak terlalu cocok karena balik lagi, waktu yang kalian tetapkan itu limited. Dan kedua, kenapa aku menggunakan energy management? Karena aku sadar kalau misalkan gak ada manusia yang memiliki energi yang konstan dalam sepanjang hari. Energi manusia itu terbatas. Mungkin ada orang yang bisa produktif gitu ya, tapi gak ada orang yang bisa full produktif atau punya energi untuk produktif seharian penuh. Oleh karena itu, aku mencoba untuk menggali lebih dan juga mencoba implementasi energy management dalam kehidupan sehari-hari. So, udah tahu definisi dan udah tahu kenapa alasannya. Now, how to do this? There are only 2 steps to do this energy management thing. The first is to do a research. Research of what? Research to know your best hours. Kapan waktu-waktu terbaik kamu dalam satu hari? You can do this research in a week or 2. Just jot down notes on what you can accomplish in a certain amount of time. Kayak misalkan di pagi hari kamu bisa ngerjain atau bisa melakukan apa aja gitu. Di siang hari kamu catat lagi, di malam hari kamu catat lagi. Tujuannya adalah you can compare at the end. When is your best hours? After knowing the best hours, kalian bisa move ke step yang kedua, yaitu adalah list your LFTs and your MFTs. Not MFTs, but MVTs. MVTs itu merupakan most valuable task, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dan juga paling penting dikerjakan pada saat itu. Sedangkan LVTs ya kebalikannya ya teman-teman ya. Dengan menulis seperti ini, kalian punya clear idea of what I need to do, what I need to prioritize ya. Karena in most case itu bukannya kita nggak mau ngelakuin hal-hal yang penting, tapi kita agak fake nih di otak.
vague, kayak kita tuh nggak tahu secara pasti. We don't have clear list of what we need to do first before a certain things. Apa yang harus kita lakukan dulu nih sebelum kita ngecek email, kita ngelakuin hal-hal yang mungkin easy ya, kayak buka sosial media dan lain sebagainya. Do your MVTs on your best hours in a day. Jadi kalau misalkan your best hours in the morning, you do your MVTs in the morning. Ya. Alokasikan energi kalian ya ke dalam hal-hal MVTs tersebut, karena pada dasarnya MVTs ini biasanya merupakan kegiatan-kegiatan yang menyerap energi kalian lebih banyak daripada kegiatan LVTs. Oleh karena itu, tunda dulu cek-cek email setelah bangun tidur, ngecek juga mungkin chat dari teman ataupun buka sosial media, tetapi langsung kerjakan MVTs kalian. Okay, I think that's all for today's video. Itu aja. My plan in this channel is to keep my video simple but still bring lots of benefits to people. Karena pada dasarnya aku nggak mau channel ini sampai kayak yang channel, mungkin ada yang pengen bikin channel kayak channel edukasi yang bener-bener full education, but I don't want to be like that. I still want this channel to be a space to share everything that is interesting to me, that hopefully bring benefit to you. Thank you guys for watching. Drop a like if you like this video ya, like di bawah, dan juga subscribe if you haven't, karena menurut analytics most of my viewers haven't subscribed, so it kind of look repetitive, but thank you for watching. I hope you stay healthy, I hope you be consistent on whatever you're doing, and have a good day. See you in the next video. Bye bye.